Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman Tursyawan, kelas C Psikologi dengan NIM 191070109090. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk memenuhi penugasan dari psikologi sosial yang diampu oleh Bapak Muslim Hidayat. Temanya kali ini adalah interaksi sosial. Nah, yang sebelumnya, saya dan teman saya berkelompok sudah membuat makalah tentang interaksi sosial yang diberi judul Daya Tarik Interpersonal Relationship pada Remaja dan Dewasa Muda. Langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, jadi manusia merupakan makhluk sosial yang tidak terlepas dari hubungan interpersonalnya. Interpersonal itu apa sih? Jadi, interpersonal adalah hubungan yang di dalamnya terdiri dari dua individu atau lebih yang memiliki ketergantungan satu sama lainnya, yang menggunakan pola dan intensitas yang relatif konsisten. Bentuk-bentuk interaksinya seperti menyukai, persahabatan, mencintai, pertunangan, perkawinan, dan lain sebagainya. Interpersonal ini merupakan perilaku kita terhadap bagaimana diri kita menyukai orang lain, sikap positif, dan daya tarik seseorang. Daya tarik interpersonal relationship ini juga terjadi pada remaja dan dewasa muda loh. Dalam menentukan pasangan hidupnya, seseorang akan tertarik pada lawan jenisnya, dimulai dari penglihatan, daya tarik fisik, dan juga daya tarik kepribadiannya. Terus, bagaimana jika pasangan tunanetra dalam memaknai cintanya dalam hubungan interpersonal ya? Jadi, bagi penyandang tunanetra, interaksi yang terjalin antara penyandang tunanetra lain dapat dilakukan melalui indera peraba dan juga indera pendengar. Meskipun interaksi antara penyandang tunanetra berbeda dengan orang yang memiliki panca indera sempurna, akan tetapi dalam memaknai cinta, mereka tidak jauh berbeda, seperti halnya pasangan dengan panca indera sempurna lainnya. Semakin tertarik kita dengan orang lain, maka semakin besar kecenderungan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dan mungkin akan menimbulkan keintiman, bahkan cinta, dari daya tarik interpersonal. Nah, faktor-faktor pendukung daya tarik interpersonal secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu faktor personal yang berasal dari karakteristik pribadi individu dan situasional yang berasal dari sifat objektif. Di dalam faktor mempunyai beberapa sub, yaitu aspek kedekatan, keakraban, dan persamaan. Salah satu faktor mengapa menjadi tertarik untuk menjalin hubungan interpersonal dengan orang lain adalah karena adanya reward atau penghargaan. Dengan adanya penghargaan ini, individu dalam interaksinya dengan orang lain maka akan tercipta respon dalam bentuk positif yang akhirnya semakin menguatkan keinginan individu untuk dapat maupun mempertahankan hubungan dengan seseorang tertentu. Yang dimaksud dari penghargaan atau reward itu apa sih? Jadi contohnya itu adalah seperti bantuan, pujian yang didapat oleh kita dari orang lain, dan beberapa kesamaan, misal kesamaannya itu seperti kesamaan sifat, kesamaan perilaku, kesamaan selera, atau humor yang sama, dan ya yang lain sebagainya dengan apa yang kita sukai intinya. Nah, dengan dorongan ketertarikan terhadap lawan jenis ini terjadi juga pada masa remaja. Remaja adalah peralihan di masa kanak-kanak ke masa dewasa, yaitu usia 10 hingga 19 tahun. Ketertarikan terhadap individu lain merupakan hal yang wajar bila terjadi antara perempuan kepada laki-laki maupun sebaliknya. Menurut teori perkembangan Hurlock, ketertarikan lawan jenis merupakan salah satu tugas perkembangan remaja yang menunjukkan mulai berkembangnya hormon seksualitas. Pacaran di masa remaja ditandai dengan biologis. Jadi pada masa remaja pacaran itu berarti dia sudah pada kematangan biologis. Dengan adanya kematangan biologis, remaja dapat melakukan fungsi reduksi layaknya orang dewasa. Pada masa remaja, rasa cinta sebagian besar timbul karena adanya ketertarikan interaksi dengan seseorang.
Remaja akan lebih tertarik dengan seseorang yang memiliki sikap, perilaku, dan penampilan yang sesuai dengan selera mereka, sehingga ia akan berusaha untuk selalu melakukan interaksi dengan orang tersebut. Umumnya, menurut teori cinta dari ketertarikan antara individu dipengaruhi oleh dua aspek, yakni intimacy dan passion atau nafsu. Intimasi adalah hubungan yang akrab, intim, menyatu, saling percaya, dan saling menerima antara individu yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan aspek passion adalah terjadi hubungan antara individu tersebut lebih dikarenakan unsur biologis. Jadi seperti ketertarikan fisik atau dorongan seksual. Namun menurut Steinberg memiliki teori tentang cinta di mana yang lebih dikenal dengan teori segitiga cinta, the triangular of love. Dalam teori segitiga cintanya, Steinberg mengatakan bahwa cinta terdiri dari 3 komponen, yaitu intimacy, passion, dan juga commitment. Love relationship tidak hanya terjadi pada 2 orang yang berbeda jenis, namun pada sesama jenis juga bisa terjadi loh. Contohnya seperti lesbi atau homo juga bisa timbul rasa cinta itu. Walaupun mereka tahu bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan norma pada masyarakat, akan tetapi pasangan yang menyukai sesama jenis ini ingin mendapat pengakuan daripada masyarakat. Daya tarik dalam suatu hubungan sangat mempengaruhi perasaan cinta seseorang. Daya tarik fisik ini dapat bermacam-macam, misalnya senyuman, parasnya, rambutnya, tingginya, atau juga bisa ketertarikan interpersonal satu sama lain, jadi saling mencintai. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa daya tarik interpersonal berupa rasa nyaman dan aman berperan penting dalam timbulnya perasaan cinta loh. Perasaan cinta ini terjadi pada pasangan normal, pasangan tunanetra, maupun pasangan lesbian. Jadi seperti itulah ketertarikan interpersonal. Terima kasih dari saya. Sekian, mohon maaf jika ada salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.